Jangan bimbang dan ragu, jangan pula tawar hati, tapi percayalah engkau pasti diberkati. Halo anak-anak, selamat bertemu kembali dalam ibadah online KAA GUPDI Pasar Legi. Kita bersama Kak Ivana dan juga Kak Titan dan juga Kak Mur. Kita mau menemani adik-adik untuk ibadah pada pagi hari ini. Mari adik-adik kita siapkan hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan memimpin kita dalam ibadah pada hari ini. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan jika pada pagi hari ini Tuhan masih memberkati kami. Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan bimbing kami, Tuhan pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Sehingga kami membawa damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Yesus. Kami siap Tuhan untuk menaikkan puji-pujian kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya. Adik-adik, hanya ada satu jalan ke surga, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita bersama. Mari kita akan pujikan, hanya ada satu jalan ke surga. Satu jalan ke surga, Yesus ada namanya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus ada jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, ada jalannya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus ada jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus ada jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus ada jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus ada jalannya. Ya, adik-adik, hanya ada satu jalan menuju rumah Bapa, menuju surga, yaitu hanya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Mari kita akan melompat. Kita akan katakan haleluya, haleluya 3 kali ya. Dan kita akan melompat. Nanti kamu bilang haleluya, kalian lompat haleluya gitu. Haleluya, haleluya gitu ya. 3 kali ya. 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan ya. Mari kita akan pujikan lagi kasih Yesus indah oh indah. Karena kita tahu bersama bahwa Yesus kasihnya luar biasa buat kita semua ya. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari doa.
Yesus Tuhan kita sungguh luar biasa. Kasih-Nya kepada kita tidak akan pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Dia tetap mengasihi kita. Karena kasih Yesus yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita, kita mau cinta Yesus untuk selamanya. Karena Yesus patut untuk kita cintai bersama. Kita akan pujikan, Ku Mau Cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Katakan sekali lagi, aku mau cinta Engkau Yesus. Aku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan sekali lagi, ku mau cinta Engkau Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Oh Yesus, kami mau cinta Engkau Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Engkau Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Inilah janji kami Tuhan, bahwa kami mau cinta Engkau selamanya Yesus. Silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkan sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Rian di dalam ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Apa kabar adik-adik yang di rumah? Pasti semua baik-baik saja, karena kemurahan dan kasih Tuhan yang terus menyertai adik-adik semua yang ada di rumah. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kemurahan dan kasih Tuhan, di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Dan kiranya Tuhan yang akan terus memberkati, khususnya pemberitaan firman Tuhan yang sebentar akan kami pelajari bersama, kiranya itu menjadi berkat dan kekuatan di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kiranya melalui kebenaran firman Tuhan, kami semua boleh terus memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini kita membahas satu hal, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Kak Rian diberikan satu temanya sangat menarik. Berani berbuat kasih. Berani berbuat kasih. Apa sih
pentingnya berbuat kasih. Apa itu kasih? Dan hal apa yang kita dapatkan ketika kita melakukan kasih? Itu pertanyaan awal yang mungkin bisa kita renungkan bersama. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita sebagai orang percaya itu adalah tempat orang untuk melihat kita. Mereka melihat bagaimana kita sebagai orang yang percaya itu dapat memberikan dampak yang baik. Bukan hanya di dalam lingkungan di mana kita ada, bukan hanya di dalam keluarga kita, tetapi kita ini juga menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ketika kita menemui seseorang, bagaimana perkataan kita, bagaimana kita ketika bertemu dengan orang, kita dapat menyapa mereka dengan baik, dapat melakukan apa yang baik bagi mereka. Jadi kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu tidak lepas dari apa yang namanya kasih. Karena Alkitab sendiri menuliskan di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40. Firman Tuhan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang pertama, yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau kita berbicara tentang kasih, kasih itu sangat penting di dalam iman kita sebagai orang yang percaya. Dan kasih itu tentu bukan hanya sekedar kita tahu, oh ya, kita harus mengasihi orang, kita harus berbuat baik kepada orang, kita harus melakukan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Hanya kita tahu, tetapi kasih itu harus diwujudkan dalam satu tindakan yang nyata. Kalau kita berbicara kasih gitu ya, tentu Alkitab sudah memberikan pengertian yang sangat jelas bagaimana kasih itu, apakah kasih itu. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang keempat dan yang kelima itu menjelaskan apa itu kasih. Nah, Kak Rian akan bacakan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang. Ini merupakan salah satu contoh adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, di mana Alkitab menjelaskan tentang kasih. Sebenarnya ada banyak sekali ayat-ayat yang lain di dalam Alkitab yang berbicara tentang kasih. Kasih itu tindakan, bukan hanya sekedar kata-kata. Kasih itu merupakan tindakan kita untuk melakukan sesuatu, bukan ketika kita tahu dan kita tidak melakukan. Itu bukan kasih. Ya, hal yang gampang sekali ya. Kita bisa memulai bagaimana kita berani berbuat kasih dengan hal-hal yang sederhana saja. Ketika dengan orang tua gitu ya, adik-adik ya. Ketika kita menghormati orang tua, itu juga merupakan satu bentuk kasih kita. Kita mengasihi orang tua kita gitu ya. Makanya jangan berani dengan orang tua. Ketika orang tua memberikan satu ungkapan untuk kita harus rajin, untuk kita tidak malas, itu harus kita lakukan. Karena itu juga merupakan bentuk kita mengasihi orang tua kita.
Kalau orang tua kita sudah memberikan satu rambu-rambu di dalam kehidupan kita masing-masing, jangan seperti ini, jangan seperti itu, ya harus kita lakukan. Karena itu adalah bentuk kita itu berani untuk berbuat kasih gitu ya. Contoh yang lain lagi, ketika kita tahu bahwa teman kita itu butuh sesuatu dan kita memiliki lebih. Ketika kita tahu, kita mau melakukan tindakan untuk teman kita yang membutuhkan, kita bisa berbagi. Itu juga merupakan salah satu bentuk kasih. Jadi ada banyak sekali ya, ada banyak sekali contoh-contoh yang sering kali kita temui di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian adik-adik. Kalau adik-adik tahu tentang kasih, tahu tentang apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita untuk melakukan sesuatu bagi orang lain, ya harus kita lakukan. Karena itu adalah bentuk dari kasih. Nah, ingat, setiap apa yang kita lakukan kepada sesama, kepada teman kita, kepada orang tua kita, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Ketika kita berbuat kasih atau berbuat baik kepada sesama, itu karena wujud kita mengasihi Tuhan. Nah, tadi dijelaskan bentuk kasih itu ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua itu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri ya. Kedua hal ini harus kita wujudkan di dalam tindakan yang nyata. Adik-adik, nah, kalau kita berbicara tentang apa yang kita lakukan, perbuatan kita yang kita lakukan kepada sesama, itu salah satu bentuk wujud kita mengasihi Tuhan. Memang kita diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan. Perbuatan itu merupakan perwujudan dari iman kita. Kita mengasihi Tuhan, dan itu bukan merupakan sesuatu atau pengganti dari iman. Karena kita percaya bahwa manusia itu diselamatkan karena iman, bukan karena kita melakukan sesuatu yang baik, bukan karena kita itu memberikan sedekah pada banyak orang sehingga kita diselamatkan. Tidak. Perbuatan baik kita, perbuatan kasih kita itu adalah buah atau konsekuensi kita dari iman yang hidup di dalam diri kita. Ketika kita menghidupi iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan juga mengajarkan untuk kita mengasihi. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20 dikatakan demikian, adik-adik. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Wah, ini kalimat ini luar biasa sekali adik-adik ya. Jadi kalau kita yang terlihat saja kita tidak kasih, bagaimana kita mengasihi yang tidak terlihat? Oleh karena itu, mari kita bisa mewujudkan kasih kita, kebaikan kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Paling kecil ya dalam keluarga kita, mengasihi dan berani berbuat kasih untuk orang tua kita, untuk kakak kita, untuk adik kita, untuk orang-orang yang terdekat dengan kita. Lalu kita keluar lebih jauh lagi dalam lingkungan kita, mari kita juga berani untuk berbuat kasih, melakukan kasih itu nyata di dalam kehidupan adik-adik. Jangan hanya tahu tentang kasih tetapi tidak ada tindakan kasih itu. Oleh karena itu, pagi ini kita boleh belajar mengasihi Tuhan tanpa diwujudkan dengan mengasihi sesama. Itu adalah kepalsuan. Tadi dikatakan bagaimana mungkin ia mengasihi Tuhan yang tidak dilihatnya, sedangkan ia tidak mengasihi sesamanya yang dilihat. Oleh karena itu,
Jika kita mengaku mengasihi sesama tanpa mengasihi Tuhan, itu hanya akan membawa kesombongan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Kak Rian mengajak kita semua, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di rumah, yang saat ini mengikuti ibadah, marilah kita mengasihi Tuhan dengan jalan mengasihi sesama kita. Orang-orang yang kita temui dimanapun, kapanpun, marilah kita dapat berani untuk melakukan kasih, berani berbuat kasih, karena Tuhan menginginkan kita. Ada satu pujian yang sangat baik. Liriknya seperti ini adik-adik. Pujian ini sangat indah. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada. Ku mengenangkannya. Refnya bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, itulah yang diinginkan Tuhan. Bersinar, berani berbuat kasih. Bersinar, berani berbuat baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk perenungan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan itu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing, untuk berani berbuat kasih, untuk berani berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, dimanapun kami berada. Kiranya kehidupan kami dapat menyinarkan kasih Tuhan. Dimanapun kami berada, kiranya orang-orang yang ada di sekitar kami dapat melihat Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kami. Tuhan terus memberikan kemampuan kepada kami untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dan kerjakan di dalam kehidupan kami yang masih kecil ini. Dan kiranya Tuhan terus menuntun kami, memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Kak Warto. Kalian sudah mendengar firman Tuhan kan? Tentang berani berbuat kasih. Nah, kali ini Kak Warto akan membantu Kak Rian untuk memberikan ayat hafalan. Ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Lukas 10 ayat 27. Coba dulu. Lukas 10 ayat 27. Lukas 10 ayat 27 sudah? Mari kita baca. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke? Kita akan tonton sebuah video dan kalian akan memberi komentar. Sebentar, kita akan tonton dulu. Siap? Tetap semangat.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย
ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Nah, kalian sudah lihat videonya kan? Bagaimana? Bagus. Nah, tugas kalian untuk aktivitas pada minggu ini adalah memberikan komentar. Komentar itu ditulis, misalnya filmnya bagus, ini benar-benar luar biasa, dan anak Tuhan harus berbuat seperti itu. Ditulis. Wah, si Mas tadi ternyata mengasihi banyak orang, mengasihi tumbuhan, mengasihi binatang, anjing, mengasihi orang tua, mengasihi anak kecil. Ditulis semua. Terserah komentarmu, tapi komentar yang bagus dulu ya. Ditulis, lalu dibacakan, divideokan, dikirim ke sekolah minggu. Ada hadiah di sana. Kak Warto akan memberikan hadiah 3 orang. Siap? Oke, 3 orang loh ya dari Kak Warto ini. 3 orang yang akan videonya akan kalian kirim dan akan Kak Warto beri hadiah. Siap? Dikomentari video tadi, ditulis dulu komentar itu sebanyak-banyaknya, tidak masalah. Sebanyak-banyaknya ditulis. Setelah ditulis, dibacakan, divideokan, lalu dikirim ke sekolah minggu. Oke? Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Siap? Tuhan memberkati. Tuhan Yesus berkata, percayalah